suatu objek menggunakan satuan, baik standar maupun tidak standar. Setiap sisi bangun datar diukur menggunakan satuan tersebut. Karena segi banyak memiliki beberapa sisi, maka panjang semua sisi dijumlahkan untuk mengetahui ukuran keseluruhannya. Hasil penjumlahan ini menunjukkan panjang yang mengelilingi bangun, sehingga disebut keliling segi banyak. Keliling dari suatu segi banyak merupakan jumlah panjang dari sisinya, yaitu keliling persegi panjang tersebut. Lanjut ya. Jika panjang sisi segitiga pada gambar tersebut, contohnya gambar ini ya, tersebut adalah A, B, dan C satuan, maka keliling segitiga tersebut adalah A tambah B tambah C satuan. Lanjut. 4 tersebut. Walaupun segi 4 tersebut berupa persegi panjang, jajaran genjang, layang-layang, belah ketupat, maupun trapesium. Jika segi banyak berupa persegi panjang, seperti pada gambar berikut ini. Keliling persegi panjang tersebut adalah contoh seperti gambar ini ya, A tambah B tambah A tambah B. Atau 2 kali. Tidak bisa, coba transfer saja berapa nomornya? 5,5. Lanjut. Keliling bangun datar pada gambar tersebut adalah A tambah B tambah C tambah D tambah F tambah G tambah H satuan. Jika bangun geometri datarnya berupa lingkaran, maka jarak mengitari lingkaran tersebut dinamakan keliling lingkaran. Lanjut. Untuk menentukan keliling lingkaran, kita dapat mengajak siswa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Siswa kita minta untuk menyiapkan beberapa benda yang permukaannya berbentuk lingkaran. 2. Siswa mengukur panjang diameter dari setiap benda. 3. Siswa mengukur panjang keliling lingkaran dengan menggunakan tali. 4. Siswa mencatat semua hasil pengukuran yang dilakukan. Misalnya dapat berupa tabel seperti di bawah ini. Lanjut. Siswa menentukan keliling per diameter dan rata-rata dari data tersebut. Pada langkah ini hasil yang diharapkan adalah yang mendekati nilai Pi 3,14 Mengapa mendekati? Karena memungkinkan saat pengukuran diameter dan keliling dengan bantuan tali terdapat sedikit kesalahan pengukuran. Karena Pi sama dengan keliling per diameter, maka keliling sama dengan Pi kali diameter sama dengan Pi D sama dengan 2Pi R. Lanjut. Luas daerah persegi panjang. Luas daerah persegi panjang adalah ukuran yang menyatakan besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi persegi panjang tersebut. Lanjut. Wow. Rumus luas daerah persegi panjang. Tabel saya tidak baca lagi, yang sampingnya saya baca ya. Siswa tidak hanya diberikan 2 contoh persegi panjang saja, tetapi siswa boleh menentukan ukuran dari persegi panjang yang lain. Kemudian siswa akan dibimbing untuk mengidentifikasi antara panjang, lebar, dan banyaknya daerah yang menutup oleh sisi-sisi persegi tersebut. Lanjut. Rumus luas daerah persegi. Ini contohnya ya yang ada di tabel. Siswa kemudian diminta untuk mengidentifikasi hubungan antara panjang sisi dengan banyak persegi, satuan yang menutupinya. Setelah menemukan hubungannya, siswa dapat menuliskan bahwa luas daerah persegi sama dengan sisi kali sisi. Lanjut. Luas daerah segitiga. Luas daerah segitiga ukuran yang menyebutkan oleh sisi segitiga tersebut seperti gambar berikut. Ilustrasi luas segitiga berdasarkan luas persegi panjang
Perhatikan kedua bangun tersebut, segitiga yang gambar 1 dan segitiga yang gambar 2. Mengajarkan luas daerah segitiga, kita dapat meminta siswa menggambarkan sebuah persegi panjang. Kemudian persegi panjang tersebut dipotong menurut salah satu diagonalnya. Perhatikan gambar di atas. Siswa akan mendapatkan 2 buah segitiga dengan ukuran dan besar yang sama persis. Lanjut. Menentukan rumus luas daerah segitiga. Untuk menghitung luas daerah segitiga dapat diperoleh dari persegi panjang yang dibagi 2 berdasarkan salah satu diagonalnya. Luas segitiga adalah setengah dari luas persegi panjang. ABD sama dengan 1/2 LABCD sama dengan 1/2 AB kali AD sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Lanjut. Luas daerah jajar genjang adalah ukuran yang menyatakan besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi jajar genjang tersebut. Menentukan luas daerah jajar genjang, kita dapat menggunakan bantuan konsep luas daerah segitiga. Dengan kata lain, luas daerah jajar genjang sama dengan 2 kali luas segitiga. Secara matematis adalah sebagai berikut. L jajar genjang sama dengan 2 kali L segitiga sama dengan 2 kali setengah kali X kali A kali T sama dengan A kali T. Lanjut. Lanjut. Terima kasih. Mas Nes Kristiarini dari kelompok 2 dengan nomor absen 11. Belum ada pantun, Pak. Yang bikin pantun cuma kelompok ya. Ya baik Pak. Pertanyaan saya di sini tadi mengenai segi banyak. Saya di sini ada sebuah segi banyak peraturan. Kita ketahui sebuah segi 8 beraturan memiliki keliling 72 cm. Pertanyaan saya, berapa panjang setiap sisi dari bangun tersebut? Agnes, nomor absen berapa tadi? 11, Pak. Ada sebuah segi banyak. Ya, ada sebuah segi banyak beraturan. Nah, kita ketahui segi banyak beraturan itu contohnya segi 8 beraturan. Ya, segi 8 beraturan ini memiliki keliling 72 cm. Pertanyaannya, berapa panjang setiap sisi dari bangun tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Agnes. Untuk kelompok 3 dan 4, siapa yang mau bertanya? Ibu moderator, baca ulang dulu soalnya. Ada ditulis Bapak di layar. Nomor absen 25. Atas nama? Beni. Satu lagi. Saya kelompok 3 atas nama Marni Umberta, nomor absen 17.
Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan keliling dan luas pada bangun bela ketupat? Coba diulangi, Bu. Bagaimana cara menentukan keliling dan luas pada bangun pada layang ketupat, salah. Mohon maaf. Pada bangun layang-layang ya? Bagaimana? Iya, Keliling dan luas pada layang-layang. iya, layang-layang. Tadi ada pertanyaan bagaimana menghitung luas trapesium. Luas trapesium ya. Nah, sekarang kalau luas trapesium itu kan tadi kan kayaknya sudah ditulis ya. Luas trapesium itu sama dengan setengah kali tinggi 10. kali A tambah B. Begitu ya? Iya, Pak. Nah, jadi kalau ada soal macam ini, misalnya ini, sisi alas dan atas suatu trapesium ABCD adalah AB dan CD. Kemudian berturut-turut adalah 12 meter dan 8 meter, serta tinggi trapesium 10 meter. Maka carilah luasnya. Jadi kalau kita hitung luas trapesium berdasarkan gambar ini, maka 1/2 kali tinggi kali AB ditambah CD. Nah, kalau begitu kita bisa menghitung 1/2 tingginya berapa? 10. Tingginya 10, AB-nya berapa? 12, CD-nya berapa? 8. 8. Nah, dengan demikian kalau menghitung jangan kali langsung ya. 10 bagi 2 itu berapa? 5, Pak. 5. Ini jumlahnya kalau 5, Pak. dijumlahkan ke berapa ini kalau dijumlahkan? 12 tambah 8. 20, Pak. Jadi luasnya adalah 20. 20, Pak. meter Kali Oke, begitu ya. Berkaitan pertanyaannya Ibu, ada 2 sisi panjangnya sama. Jadi ini kalau misalkan A, ini misalkan A panjangnya sama, ini sama panjangnya ini, kemudian ini sama panjangnya dengan ini, sehingga kelilingnya itu sama dengan A tambah B, A tambah B tambah B tambah A akan menjadi 2A ditambah 2B atau 2 dalam kurung A ditambah B. Ini untuk keliling. Kemudian untuk luas itu sendiri di sini terdiri atas 2 segitiga ya. Ya, kita lihat ada 2 segitiga. Ini segitiga yang paling atas ini dan segitiga yang bawah. Jadi ini kan bisa dihitung luasnya ini. Jadi luas yang pertama itu, lihat luas segitiga pertama itu sama dengan, kalau kita misalkan andaikan ini andaikan kita misalkan ini M, panjangnya M, luas segitiganya kan 1/2 kali alas kali Diagonal 1. tinggi ya. Ini kita hitung satu-satu dulu. Kita hitung luas yang ini. Kita hitung dulu dengan memisahkan kedua segitiga ini.
sama dengan 1/2 kali M tambah M kali tinggi, atau diperoleh 1/2 kali 2M kali T, atau diperoleh M kali T. Itu segitiga pertama, segitiga yang ini ya, bagian atas ini. Kemudian kita lihat segitiga bagian bawah. Jadi ini kita jadikan T1 ya. Jadi T1, ini jadi T1. Kemudian kita lihat segitiga yang kedua yang bagian bawah. 1/2 kali alas. Alasnya itu kan ini juga. Alasnya itu adalah alas kali T2 sama dengan 1/2 2M kali T2, maka diperoleh M kali T2. Nah, ini kalau dijumlahkan, jadi luas layang-layang itu sendiri adalah, kalau kita jumlahkan, T1 A T1 ditambah 1/2 A T2 sama dengan, saya keluarkan 1/2 kali A kali T1 ditambah T2 sama dengan, ini kan alas ini kan dinamakan diagonal 1, jadi 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi ini biar tidak usah dipakai nih ya. Nah, ini tidak usah dipakai, langsung saja. Ini tidak usah dipakai, nanti membingungkan. Jadi rumus untuk mencari luas kelilingnya adalah 2 dalam kurung A tambah B. Untuk mencari luas segitiga luas layang-layang adalah penjumlahan antara, tunggu ya, saya ini tidak usah dipakai. Jadi kalau saya ulangi, ini adalah luas untuk yang di atas ini, yang ini. Kemudian ini luas segitiga yang di bawah ini. Jadi kalau dijumlahkan, maka hasilnya seperti ini. Jadi akan menjadi 1/2 kali D1 kali D2. Boleh langsung tanpa menggunakan. Oke. Kemudian andaikanlah seandainya kita mempunyai soal seperti ini, seperti di layar, yaitu sebuah layang-layang. Kelihatan Bu ya layang-layangnya? Sebuah layang-layang. Kelihatan Pak. Ya, sebuah layang-layang mempunyai panjang diagonal. Gambar ini diketahui diagonal satunya berapa? 10 cm Pak. Diagonal satunya 10 tambah 5 ya. Yang ini kan 10. Iya. Yang ini 5. Berarti diagonal 1 10 tambah 5 sama dengan 15. Diagonal 2-nya berarti 6 tambah 6 sama dengan 12. Hitunglah luas layang-layang. Setengah kali D1 kali D2. Berapa jawabannya? Coba cari. Jawab. 15 1/2 kali 15 kali
12 sama dengan berapa? 5. Berapa? 15 5. 185. 6 kali 15 ya? 15 kali 12, Pak. Oke, boleh. Kan 15 ini 12 270. berapa? 270. Tunggu dulu. 90, Pak. Salah, Mas. 90, Pak. Lebih baik 12 ini langsung bagi 2 saja supaya lebih kecil. Ini 12 bagi 2 berapa? 6, ya kan? Jadi jawabannya 90. 10. Ya. Oke. 90, Pak. Ya, 90 ya. Jadi begitu caranya menghitung. Cocok sudah 90 ini? Iya, Sudah kelihatan, Bu? belum, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Kita mulai. Jadi yang diketahui di sini adalah luasnya. Luas kelilingnya ya. Kelilingnya berapa tadi? Pak. Ya, kelilingnya diketahui ya. 60. Kelilingnya 60, Pak. Ya, keliling 60 diketahui. cm. Diketahui keliling Keliling. sama dengan 60 cm. B-nya diketahui berapa tadi B-nya? 20 cm. 20 cm. Ditanyakan berapa A-nya? Nah, kita tulis dulu kelilingnya. Keliling itu kan sama dengan 2 kali A ditambah 2 kali B ya. Atau bisa disingkat keliling sama dengan 2 dalam kurung A ditambah B. Nah, kita balik, bisa dibagikan ini. 2 dalam kurung A tambah B itu sama dengan keliling. Jadi 2 kita ganti. B-nya tadi berapa? 20, Pak. B-nya saya ganti 20. Kelilingnya berapa? 60 ya? 60. 60. Jadi masing-masing kedua ruas dibagi 2. 2 bagi 2 berapa? 1. 1. Jadi tinggal 1 A tambah 20. 60 bagi 3 berapa? 60 bagi 2. 60 bagi 2 berapa? 30. 30, Pak. Jadi kalau begitu A ditambah 20 sama dengan 30. Berapa A-nya? 10. Ya, 30 kurangi 20 sama dengan 10, Pak. ya itu jawabannya ya. 10. Ya, begitu caranya. Oke. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Silahkan di screenshot jawabannya kalau mahasiswa mau screenshot. Kemudian kita lanjut lagi ke soal berikutnya yang terakhir ya. Soal yang terakhir. Apa yang muncul di layar ini? Siapa tadi? Ibu. Ya, Mas Riana. Ya, oke. Oke. Baik, sedikit lagi ada. Coba Ibu lihat di halaman 227. Coba lihat di halaman 227. Di halaman 227. Sudah dilihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Formatif 2. Kira-kira berapa jawabannya itu? Ada yang bisa memberi komentar? Ini halaman 227 ya. 227. Luas sekali A. Luas sekali.
luas tinggi kali 2 kali 4 12. Supriani, tolong mic-nya. Pak, ini Pak. Aduh. Nah ini dia ini 227 ya. 227. Nah ini. Ini namanya tanggram. Ini namanya tanggram. Diketahui persegi dengan panjang sisinya itu masing-masing 10. Jadi panjang AB 10, panjang BC 10, panjang CD 10, panjang DA 10. Nah, aturannya itu karena titik EFGH ini adalah berada di pertengahan AB, F pertengahan BC, G pertengahan CD, maka langkah pertama itu hitung dulu luasnya. Luas persegi ABCD. Berapa luas persegi ABCD? Luas persegi ABCD 100, Pak. sama dengan 10 kali 100. 10 kali 10 sama dengan 100 cm pangkat 2. Kalau luas persegi EFGH itu adalah setengah kali luas ABCD. Berarti 50, Pak. Jadi jawabannya 50. 50. Dan kemudian luas segitiga IJKL segitiga persegi IJKE itu setengah dari ini, setengah dari luas EFGH. Jadi jawabannya berapa? 25, Pak. Ya, jawabannya 20. 25, Pak. Ya, itu jawabannya ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk hari ini.